Hai semua, perkenalkan nama saya Anastasia Bianca Air dengan NIM 22S10132. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari video Damai dan Sejahtera dan juga saya akan menjawab pertanyaan dari video tentang Damai dan Sejahtera. Yang pertama-tama, arti damai sendiri adalah persetujuan mengakhiri perang, keadaan yang tenang, yang bebas dari gangguan atau cobaan, seperti meditasi, dan juga tidak ada kekerasan. Nah, perlu diketahui juga bahwa konsep damai tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan budaya dan latar belakang dari orang tersebut. Lalu, ada juga lambang perdamaian yakni burung merpati dan zaitun. Selain itu ada tokoh-tokoh perdamaian di dunia, salah satunya saya ketahui adalah Bunda Teresa. Selanjutnya adalah sejahtera. Sejahtera ini memiliki 3 arti sesuai dengan kondisinya masing-masing. Arti yang pertama yaitu kondisi umum. Diartikan bahwa sejahtera adalah kondisi manusia dalam keadaan yang baik, yang sehat dan damai. Keadaan yang kedua atau kondisi yang kedua, kondisi ekonomi. Sejahtera itu di mana manusia memiliki banyak uang. Kondisi yang ketiga adalah kebijakan sosial, di mana sejahtera itu lebih kepada kesejahteraan sosial, di mana pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, contoh kesejahteraan di suatu negara itu contohnya adalah di negara Amerika Serikat, di mana pemerintah di sana membuat kebijakan bahwa mereka memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan bantuan finansial seperti orang yang tidak bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang memiliki kewajiban merawat anak. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup dengan layak. Tapi mereka yang menerima dana tersebut juga diwajibkan untuk bekerja. Supaya apa? Supaya mereka tidak bergantung pada uang yang diberikan oleh pemerintah. Mereka biasanya disebut dengan workfare. Jadi, damai sejahtera adalah kondisi positif di mana manusia bisa hidup dengan baik, di mana kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi, dan tidak ada kekerasan di dalam masyarakat. Selain itu juga, damai sejahtera juga berarti kondisi di mana antara manusia satu dengan manusia yang lain, mereka saling menghormati dan saling menghargai, sehingga terciptalah lingkungan hidup yang baik. Lalu, untuk bisa mencapai damai sejahtera itu sangat sulit karena ada begitu banyak halangan untuk bisa mencapai damai sejahtera. Beberapa halangan tersebut adalah kecemburuan sosial. Contohnya adalah kerusuhan 1998 yang melibatkan antara pribumi dengan etnis Tionghoa, di mana etnis Tionghoa dianggap lebih sukses daripada orang-orang pribumi. Juga ada dendam, kebencian, ambisi ingin berkuasa. Contohnya adalah pembantaian Holocaust di mana Hitler berkuasa atas Jerman dan Hitler membunuh 11 juta jiwa. Selain itu juga ada pembantaian Holodomor yang terjadi di Ukraina, di mana bagi siapapun yang menentang Stalin, yaitu pemimpin Rusia pada tahun 1930-an, akan dieksekusi langsung. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menciptakan damai sejahtera lingkungan, kita harus bisa menciptakan damai sejahtera dari diri sendiri. Contohnya apa? Dengan membangun relasi dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera, dan dari relasi tersebut kita juga menjadi tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Nah, ketika kita bisa tahu mana yang harus dilakukan, yakni perbuatan yang baik, maka kita juga bisa menciptakan kedamaian. Dan satu hal lagi yang membuat kita damai sejahtera, yakni dengan bersyukur, mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa yang dimiliki, mengucap syukur juga atas pengalaman yang terjadi di hari ini, mau itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dan dari situ kita bisa merasakan damai sejahtera. Lalu, untuk menjawab pertanyaannya, yakni jadwal harian saya selama dari bangun hingga pagi di era new normal ini, yakni saya bangun jam 5 pagi untuk berdoa, membaca kitab suci 1 perikop, lalu setelah itu saya mandi, sarapan, dan bersiap untuk kuliah. Bila kuliahnya ada di jam siang, maka setelah mandi, sarapan, dan siap-siap itu, saya akan melanjutkan mencatat materi sebelumnya. Setelah itu saya berangkat kuliah, dan setelah selesai kuliah, saya juga berinteraksi dengan teman-teman saya, ngobrol, ataupun kadang makan siang bersama. Setelah itu saya pulang juga beristirahat. Biasanya saya juga mengisi waktu luang saya itu dengan membaca buku. Nah, buku yang sedang saya baca ini adalah buku dari Nufi Wibisana yang berjudul The Power of Berpikir Positif. Nah, setelah itu saya berolahraga selama 30 menit dan lanjut saya mandi dan makan sore. Setelah itu semua selesai, biasanya kalau ada tugas saya langsung mengerjakan tugas. Tapi kalau tidak ada tugas, biasanya saya mencatat ulang penjelasan dari dosen pada hari itu. Nah, setelah itu saya lanjut journaling, dan di journaling tersebut saya refleksi
Dan saya juga introspeksi diri saya sendiri, saya belajar apa aja di hari ini. Setelah itu kemudian jika ada pengeluaran di hari itu, biasanya saya akan mencatatnya langsung. Dan jika jam sudah menunjukkan pukul 10, maka saya akan berdoa. Saya berdoa malam dan juga tidur. Dan referensi kitab suci yang saya ambil adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, yakni mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekian dan terima kasih.